Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sylvia Tasya Diningsi dari kelompok 2 kelas 1C Farmasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wulan Lestari dari kelompok 2 Farmasi 1C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gali Ramadan. Saya dari kelompok 2 dan berasal dari kelas Farmasi 1C. Saya dari kelompok 2, nama saya Risa Muspitasari, NIM 3119122, dari kelas 1C Farmasi. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil dari kelompok 2 kelas 1C Farmasi. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Fitriani dari kelompok 2 Farmasi 1C. Nama saya Firda Najila dari kelompok 2 kelas 1C Farmasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarawijaya Saki Hartono dari kelompok 2 kelas 1C Farmasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azdan Febriana dari kelas 1C kelompok 2. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syabila Arnika dari kelompok 2 dari kelas 1C Farmasi. Perkenalkan, nama saya Ridho Septian dari kelas 1C Farmasi dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Putri Kofiarani Ganis dari kelompok 2. Saya dari kelas 1C Farmasi. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syabila Anika. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 2 dan kelompok kami akan menjelaskan tentang ANOPA One Way. Kepada pemateri 1 dipersilahkan. Saya Wulan Lestari ingin menjelaskan tentang pengertian ANOPA One Way, yaitu sebuah analisis statistik yang menguji perbedaan rata antar grup. Grup di sini yaitu sebuah kelompok atau jenis perbedaan lebih dari 3. Terima kasih kepada Wulan sebagai pemateri 1. Selanjutnya kepada pemateri 2 dipersilakan. Firda Najila akan menjelaskan kasus. Kasusnya itu menyatakan kerja obat dari 3 merek obat demam. Sampelnya kita menggunakan 15 orang dengan suhu tubuh 38 derajat Celcius. Dari kasus tersebut kita membuat bagan. Yang pertama itu obat A dengan 5 kali pengulangan atau 5 kali percobaan, dan ini hasilnya. Dan yang kedua obat merek B, dan ini hasilnya ya, dan ini yang ketiga. Nah, dari semua merek obat ini kita jumlahkan. Jumlah A 26, B 39, dan merek obat C 20. Nah, dari keseluruhan ini kita jumlahkan yaitu 85. Persen kesalahannya kita ambil persen kesalahan yang paling besar yaitu 5%. 5/100 sama dengan 0,05. Terus langsung ke perhitungan kuadrat. Mencari JKT atau jumlah kuadrat. Kita harus mencari JKT dengan rumus sigma K sama dengan I sama dengan 1. Terus sigma N sama dengan I sama dengan 1, YI kali J kuadrat min TI J kuadrat per N kali K. Terus YI J kuadrat itu diambil dari sini semua. Nah, untuk mempersingkatnya kita pakai titik-titik, diambil dari awal. Nah, terus yang akhirnya. Terus 85 ini dari keseluruhan, total keseluruhan dikuadratkan. Terus N itu banyaknya percobaan. Nah, 3 ini dari 3 obat merek yang berbeda. Hasilnya itu 557 min 481,67 sama dengan 75,33. Nah, untuk yang kedua mencari JKP. Rumusnya itu sigma K sama dengan I sama dengan 1 sama dengan T1 kuadrat min N1 min TI J kuadrat kali per N kali K. Nah, di mana T1 kuadratnya itu A. Yang A kita ambil yang A, hasil keseluruhan ini. Terus yang kedua 39 yang B. Nah, yang 20 ini yang merek obat yang ketiga. Nah, keseluruhan ini dibagi 3, masing-masing dibagi 3 min 85 kuadrat. Ini dari total keseluruhan per 5 kali 3. Hasilnya itu 519,4
min 481,67 sama dengan 37,73. Nah, untuk mencari JKG ini cukup hasil JKT min JKP yaitu 75,33 min 37,73 sama dengan 37,6. Terima kasih kepada Firda sebagai pemateri 2. Untuk selanjutnya, yang terakhir untuk pemateri 3 dipersilakan. David Riani akan melanjutkan perhitungan yang telah tadi dijelaskan oleh Firda. Di sini tadi kan telah mencari JKP, JKT, dan JKG. Kita lihat lagi ke bagian perhitungan ANOVA. Tadi cari jumlah kuadrat dari yang ini, kemudian kita cari derajat bebasnya. Di mana derajat bebasnya yaitu memiliki rumus untuk JKP K-1, JKG N kurangi 1, dan JKT NN kurangi 1. Kemudian K ini adalah perbedaan dari 3 sampel obat tadi, 3 merek obat tadi, dikurangi 1 dari rumus, hasilnya 2. Kemudian ini K sama tadi 3 dikurangi 5, N adalah banyaknya pelakuan atau banyaknya penelitian yang tadi dilakukan, 5 dikurangi 1 dari rumus sama dengan 12. Kemudian yang JKT yaitu N-nya 5, K-nya 3 dikurangi 1 sama dengan 14. Kemudian mencari rataan kuadrat. Rataan kuadrat itu rumusnya RPK RKF RKP sama dengan JKP per DPB. JKP dari nilai yang ini per nilai yang ini. Kemudian RKP sama dengan 37,73 per 2. Jumlahnya 18,865. Kemudian dari JKG yaitu rumusnya JKG per DBG. RKG sama dengan 37,6 per 12, hasilnya 3,13. Kemudian setelah perhitungan ini dilakukan, kemudian mencari P hitung, di mana P hitung ini akan dibandingkan dengan tabel yang telah ditentukan dari ANOVA tersebut. Penjumlahan dari F hitung ini menggunakan rumus RKP per RKG, di mana RKP 18,865 per 3,13, jumlahnya 6,03. Kita melakukan perhitungan mengenai derajat bebas perakuan, derajat bebas galat, lalu kita bandingkan dengan tabel yang ada di sini. Untuk mengetahui di mananya, kita lihat dari derajat bebas galat. Dari perhitungan tadi, derajat bebas galat hasilnya itu 2, berarti 1, 2. Kemudian untuk ke bawahnya kita lihat dari derajat bebas galat. Derajat bebas galatnya yang tadi 12. Kemudian lihat nomor 12 berapa nilainya. Kemudian kita bandingkan dengan F yang telah kita hitung. Nah, ada ketentuan HO ditolak apabila F hitung lebih besar daripada variabel. Kemudian HI diterima apabila F hitung lebih kecil daripada variabel. Ternyata dari tabel ini dan perhitungan, HF perhitungan lebih besar dari HF yang ada di tabel ini. Jadi kesimpulannya HO-nya ditolak karena lebih besar HF perhitungan daripada HF dari variabel. Jadi untuk kasus ini tidak dapat dilakukan dengan menggunakan perhitungan ANOVA atau satu arah karena HO-nya ditolak. Terima kasih kepada Nida sebagai pemateri 3. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga apa yang telah disampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.